Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zaki. Di sini saya akan berbagi tentang pengalaman saya membuat laporan hasil survei lalu lintas atau survei lalu lintas. Database nama Muhammad Arya Zaki, NIM 2003 Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Materi di sini ada 4 materi. Yang pertama volume lalu lintas, kedua kecepatan kendaraan, yang ketiga inventarisasi jalan, dan yang keempat tingkat pelayanan jasa. Pelayanan survei bertempat di ruas jalan Cisinga, depan BRI Unit Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pertama, volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu penampang tertentu pada suatu ruas jalan tertentu dalam satuan waktu tertentu. Tahapan-tahapan pelaksanaan survei volume lalu lintas. Profil lokasi: panjang ruas jalan Ciawi Singaparna 23,590 km. Klarifikasi fungsi jalan: lokal premier, lebar jalan 8 meter, panjang tinjauan 5.150 km, tipe jalan 2 lajur 2 jalur, jenis pekerasan aspal hot mix, jumlah lajur 2 lajur 2 arah, lebar jalur 2 kali 4 meter, kecepatan kendaraan rencana rata-rata 20 km per jam. Waktu pelaksanaan survei: saya melaksanakan survei hari Minggu tanggal 23 Maret 2021. Waktu yang saya lakukan survei terdapat 3 waktu, yaitu pagi pada pukul 7:30 sampai 9:30, pada waktu siang jam 11 sampai pukul 13, kemudian dilanjutkan pada pukul 16 atau jam 4 sore hari sampai pukul 18 atau jam 6 sore menjelang malam. Pembagian tugas: di sini saya melakukan tugas pelaksanaan survei lalu lintas bersama rekan saya Rismayanti yang menghitung volume kendaraan yang melintas dari ruas Jalan Singaparna ke Jalan Galunggung, sedangkan saya pribadi menghitung volume kendaraan yang melintasi ruas Jalan Galunggung ke Singaparna. Metode apa saja yang dipakai? Metode yang saya pakai dengan rekan saya yaitu metode manual dan metode menggunakan aplikasi multi counter. Di sini saya pribadi melakukan metode manual. Metode yang digunakan manual. Peralatan yang digunakan dan langkah-langkah pengamatan bisa dilihat contoh foto yang menggunakan metode manual. Hasil pencatatan survei: tabulasi ruas Jalan Galunggung Singaparna yang telah ditentukan. Ruas Jalan Galunggung Singaparna didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil sebanyak 419 unit, sedangkan sepeda motor sebanyak 2083 unit. Bisa dilihat hasil pencatatan survei pada pukul 10.45 sampai
jam 15.00 dari ruas Singaparna Galunggung, jalan dipadati oleh pengendara sepeda motor. Maaf, typo. Bisa dilihat grafik hasil pencatatan survei proporsi kendaraan. Proporsi kendaraan di ruas jalan Cisinga depan BRI unit Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat adalah 5.479 unit kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Di antaranya bisa dilihat tabel. Sepeda motor 4.250 unit, mobil 810 unit, dan selebihnya. Yang kedua, kecepatan kendaraan. Apa sih itu kecepatan kendaraan? Kecepatan adalah tingkat pergerakan lalu lintas atau kendaraan tertentu yang sering dinyatakan dalam kilometer per jam. Terdapat dua kategori kecepatan rata-rata. Yang pertama adalah kecepatan waktu rata-rata, yaitu rata-rata dari sejumlah kecepatan pada lokasi tertentu. Yang kedua, kecepatan ruang rata-rata atau kecepatan perjalanan yang mencakup waktu perjalanan dan hambatan. Kecepatan ruang rata-rata dihitung berdasarkan jarak perjalanan dibagi waktu perjalanan pada jarak jalan tertentu. Kecepatan ini dapat ditentukan melalui pengukuran perjalanan dan hambatan. Lokasi pelaksanaan masih sama di Jalan Cisinga depan BRI unit Cisaruni pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021. Sama melakukan 3 metode dari jam 7.30 sampai 09.30, dilanjutkan pada siang hari jam 11 sampai jam 13, dan terakhir dilanjutkan pada sore hari pada jam 16.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Metode pengambilan data. Di sini mengambil data melakukan metode manual dan juga aplikasi. Di sini saya pribadi melakukan metode dengan metode manual. Apa aja yang dibutuhkan? Sediakan alat ukur sepanjang 50 meter. Tentukan titik awal dan titik akhirnya. Hitung dengan rumus V sama dengan S per T. Keterangan V kecepatan, S jarak, dan T itu waktu. Bisa dilihat contoh hasil metode manual ini yang dilakukan oleh saya pribadi. Hasil pencatatan tabulasi periode jam sibuk ada jam 16 sampai jam 17. Dari ruas jalan Singaparna ke Galunggung pada hari Minggu 25 Maret 2021, periode jam 16 sampai jam 16.15 terdapat 161. Yang kedua 226, yang ketiga 230, dan yang keempat 276. Jadi total keseluruhan 893, sedangkan dari ruas Galunggung ke Singaparna dengan total 733, maka keseluruhannya dari dua ruas itu 1625 kendaraan per jam. Bisa dilihat tabulasi hasil survei manual. Ini dia contoh-contohnya yang saya survei. Nah, ini dari arah Singaparna ke Galunggung. Yang tadi sebalikannya dari arah Galunggung ke Singaparna. Inventarisasi jalan.
Survei inventarisasi jalan disingkat SIJ ini dimaksud untuk mencatat inventarisasi jalan. Survei inventarisasi jalan disingkat SIJ dimaksud untuk mencatat data jalan yang sedang berubah, seperti tipe jalan, median, lapis permukaan, bahu, saluran camping, terai, dan sebagainya. Skema lokasi situasi jalan. Ruas jalan Cisinga menghubungkan wilayah Tasik Utara dan Tasik Timur antara Kecamatan Ciawi dan Ciaparna. Jalan dengan panjang 23,529 km yang menghubungkan lebih dari 8 kecamatan tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dari wilayah Tasik bagian utara menuju ke daerah ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Namun sebelum terhubungnya jalan tersebut, permukaan ruas jalan Cisinga di titik Singaparna pada Kembang Sukaratu yang menjadi akses utama mobilisasi kendaraan berat yang mengangkut pasir galunggung ini mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi karena kegiatan industri dan mobilisasi kendaraan berat dari banyaknya pengusaha tambang pasir galunggung di ruas jalan tersebut yang menjadi mata pencaharian, sehingga perkerasan tidak mampu menahan beban kendaraan yang berat yang melewati ruas jalan tersebut. Tabulasi himpunan inventarisasi jalan. Nama jalan Cisinga, Kecamatan Padakembang. Panjang 50 meter, lebar perkerasa 8 meter, lebar bahu 2,9, selokan 0,8, daerah milik jalan kosong penggunaan kosong. Panjang 50 meter, lebar perkasa 8 meter, lebar bahu 2,9. Yang ketiga, panjang 50 meter, lebar 8, lebar bahu 1,3, selokan 0,8. Yang keempat sama, panjang 8, lebar perkasa 8, lebar bahu 2,1 dan selokan 0,8. Di sini kami melakukan survei dengan total 200 meter yang dibagi 4 menjadi 50 meter per 50 meter. Data inventarisasi jalan ruas jalan Galunggung Singaparna. Pada 50 meter pertama, tiang listrik ada 4, lampu penerangan ada 1. Pada tahap yang kedua yaitu 100 meter, lampu penunjuk arah 1, tiang listrik 2, lampu penerangan 1. Yang ketiga pada jarak 150 meter, lampu jembatan 1, tiang listrik, dan pada jarak 200 meter, tiang listrik ada 3. Lihat penambang melintang dan penumpang memanjang, ini contoh gambar-gambarnya. Tabel kapasitas dasar dan tabel kapasitas lebar jalur. Tabel faktor pemisah arah antara 2 lajur dan 2 jalur. Perhitungan pelayanan jalan menggunakan MKJI. Lampiran survei yang kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.